Pesulap merah dalam podcast bersama Don Ditan berkata dia malas banget kalau tidak suka seseorang berpindah agama karena faktor mimpi. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, males banget deh. Ya, mimpi lu ngapa gua harus percaya gitu? Bener, itu bener. Kalau ada Pesulap merah malas banget melihat orang seperti Dance Mumek ini. Dance Mumek juga berpindah agama karena faktor dia bermimpi. Dalam mimpi dia melihat orang mengenakan kopiah putih lalu berbicara dengannya. Nah, saya akan ceritakan mimpi saya. Ini salah satu juga menyebabkan saya ini masuk Muslim. Ya, sekitar 15 tahun yang lalu saya bermimpi. Ada 3 orang berjubah putih, pakai kopiah putih, lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa kami utusan Allah, dan dia berbicara. Engkau suatu saat akan jadi Muslim. Oh, kenapa? Bukankah saya pendeta? Kenapa jadi Muslim? Lihat di sana. Sedangkan lalat, makhluk yang terendah, memiliki wadah, apalagi manusia. Nah, kami dialog tentang Muslim. Itu mimpi saya yang pertama. Mimpi yang kedua kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya diangkat melewati awan dan berada pada satu tempat yang indah, seperti kota yang memiliki bangunan yang megah. Lalu kedengaran suara yang nyaring, engkau akan mati jika tidak masuk Islam. Itu mimpi saya yang kedua. Dan mimpi saya yang ketiga, satu ketika saya diterbangkan, lalu diletakkan dekat batu, dan kedengaranlah suara menyembah menghadap batu ini dan berkiblat pada bait Allah. Ini menunjukkan diri saya harus masuk Islam. Ketika pesulap merah ini berbicara tentang dia tidak suka seorang berpindah agama karena faktor mimpi, lalu Don Ditan membahas bagaimana seorang murtadin meninggalkan agamanya yang lama, berpindah ke agama Kristen karena melihat Yesus. Nah, mimpi adalah fenomena di mana hal ini adalah sangat personal dan subjektif, seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti emosi, pikiran sebelum tidur, atau kondisi fisik. Nah, ketika seseorang bermimpi tentang hal-hal bersifat spiritual seperti pertemuan dengan Tuhan, pengalaman itu menjadi semakin kompleks. Sulit untuk membuktikan keabsahan mimpi semacam itu karena tidak ada alat yang dapat mengukur atau memvalidasi pengalaman spiritual dalam mimpi. Nah, selain itu, mimpi bisa dipengaruhi oleh latar belakang budaya, keyakinan pribadi, atau kejadian yang dialami sehari-hari. Nah, ketika seseorang mengklaim mendapat wahyu atau petunjuk ilahi dalam mimpi, nah, skeptisme seringkali muncul karena mimpi dianggap sebagai refleksi dari pikiran bawah sadar, bukan sebagai wahyu. Ini membuat mimpi sebagai medium yang sulit untuk diverifikasi secara ilmiah atau teologis, dan seringkali bergantung sepenuhnya kepada penafsiran atau interpretasi dan keyakinan pribadi dari individu yang mengalaminya.